Baik, ada beberapa nama atau jenis syaitan. Yang pertama tadi ya, Al-Dasim. Ini nanti beberapa versi ada yang penyebutannya berbeda ya. Karena memang ya Arab gundul ya. Arab gundul terkadang kinzib, ada yang nyebutnya kanzab kan itu ya. Nah, ini tapi akar hurufnya sama ya, akar hurufnya sama. Ini dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga pada petang hari ini, malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah dan kemudian bermajelis ilmu. Juga tadi teman-teman sudah mengawalinya dengan berbuka puasa sunnah bersama. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang sempurna dan diberikan ganti dengan ganti yang lebih baik insyaallah. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Terlebih ini hari Kamis sudah melewati waktu maghrib, yang sehingga sebetulnya kita sudah memasuki hari Jumat ya. Maka di antara hal yang disunahkan adalah memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian membaca surah Al-Kahfi ya. Membaca surah Al-Kahfi itu yang jelas disunahkan ya. Kalau baca-baca yang lain boleh juga, tapi kan tidak eksplisit ya, tidak secara langsung disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang secara langsung disunahkan itu ya membaca surah Al-Kahfi dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bacaan-bacaan yang lain itu jangan kemudian melupakan Al-Kahfi. Bacaan-bacaan yang lain atau dzikir-dzikir yang lain itu jangan melupakan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab terkadang di kita ini atau di masyarakat pada umumnya itu suka mengamalkan yang lain padahal tidak disunahkan, sedangkan yang disunahkan malah ditinggalkan ya. Maka tentunya ini salah kaprah ya. Yang disunahkan dulu ini yang kemudian kita lakukan ya.
Semoga kita termasuk ihya sunnah, menghidup-hidupkan sunnah, yang dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad SAW, terpilih mendapatkan syafaatul uqma dari beliau SAW biiznillah, dan semoga nanti atau kelak kita dimasukkan di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita akan lanjut menggibahi setan, ya. Nah, kalau menggibahi manusia dosa ya Pak, ya Pak Oren ya. Kita ngibahin setan. Jadi ya karena setan ini nggak ada baiknya kan itu ya, adanya cuman keburukan, makanya dinamakan syaitan. Jadi benda yang memiliki sifat syatona, benda yang memiliki sifat syatona, maka benda itu disebut setan. Kata sifatnya syatona, yang menjauhkan dari kebaikan, yang menjauhkan dari kebenaran, yang menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, ya, itu namanya syatona. Kata sifatnya syatona. Yang sehingga sebetulnya bukan hanya bisa melekat kepada jin, tapi juga bisa melekat kepada manusia. Makanya minal jinnati wan nas. Ada setan itu dari kalangan jin, tapi juga ada setan dari kalangan manusia. Ya, setan dari kalangan manusia sok malah luwih nganyel kayak gitu kali ya. Angel nanganine kan itu ya. Kalau setan dari kalangan jin sekuat apapun itu gampang nanganinya. Wes pokoknya dengan Quran ya, diruqyah pakai Quran selesai. Ya. Tapi kalau setan wujud menungso iki rada angel, Pak, ya. Telatenane rada angel ya, seratenane rada angel. Terus kemudian benda juga bisa loh ya, handphone, komputer, laptop dan sebagainya. Jadi kalau benda itu menjauhkan kita dari kebaikan, menjauhkan dari Allah dan Rasulnya, maka benda itu disebut setan. Ya, makanya nanti ada yang namanya setan gepeng kan itu ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa setiap kali kajian selalu kami bahas atau sisipi tentang setan? Karena memang ya itulah musuh senyatanya kita. Musuh yang nyata bahayanya bagi diri kita itu ya setan, Pak. Inna syaitana lakum aduwan fattakhiduhu aduwan, atau asyaitana innahu lakum aduwun mubin. Jadi sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maksudnya apa? Ya nyata bahayanya, Pak, bagi kita. Makanya kemarin ada yang beberapa waktu yang lalu, Pak, beberapa waktu yang lalu itu, ini curhat enggak apa-apa ya. Jadi saya sempat ketemu sama orang yang dia itu seakan-akan, ini mungkin perasaan saya saja ya, astagfirullah, semoga Allah mau maafkan. Jadi saya itu merasa beliaunya ini agak merendahkan yang namanya peruqyah, atau menyederhanakan yang namanya peruqyah, atau ibarat kata alah ruqyah ya botos mau macake Quran wes kan itu ya. Nah itu bagi orang yang nggak tahu saja. Antum kalau mau belajar ruqyah di Mesir itu harus kuliah, bayar mahal dan lama, Pak. Jadi peruqyah itu bukan hanya kemudian membacakan Al-Quran saja. Jadi peruqyah itu juga termasuk penghafal Al-Quran, karena dia harus membacakan Al-Quran, satu. Yang kedua, peruqyah ini juga harus mempelajari tentang dunia jin dan syaitan. Bayangkan mempelajari sesuatu yang nggak terlihat, Pak. Yang ketiga, peruqyah juga harus mempelajari sihir. Sekarang sihir dulu sama sekarang beda, Pak.
Sihir sekarang itu mengalami kemajuan, Pak. Artinya apa? Canggih. Sihir sekarang itu canggih, Pak. Kemudian yang berikutnya, ya karena peruqyah ini juga nangani sihir, maka otomatis dia juga harus berlawan dengan dukun, Pak. Harus berlawan dengan tukang sihir. Makanya orang kalau takhusus di bidang ruqyah syar'iyah, kita bisa bayangkan berat sekali, Pak. Ya, berat sekali. Yang jadi taruhan bukan hanya dia, tapi keluarga juga. Karena yang ditangani, yang dihadapi langsung senyata-nyatanya musuh, yaitu syaitan. Yang big bossnya syaitan itu langsung iblis, Pak. Jadi yang kita hadapi ini bukan sembarang musuh, kan ini. Musuh yang nggak kelihatan, Pak. Masalahnya itu musuh yang nggak kelihatan. Dan mereka ini penuh dengan kamuflase, penuh dengan tipu daya. Mereka ini penuh dengan siasat. Mereka ini penuh dengan apa ya? Tipu-tipu, Pak. Contoh. Ini saya ada pasien di daerah Sukoharjo, di mana ya, Parangjoro atau Cuplik itu, Pak. Jadi suami istri, istrinya itu sakit, Pak, sakitan terus gak sembuh-sembuh, Pak. Akhirnya kemudian si suami ini kan perhatian toh ya, akhirnya istrinya dibawa ke peruqyah. Pak Ustadz, mohon maaf, ini minta tolong istri saya diruqyah. Akhirnya istrinya diruqyah, dan ternyata oleh beberapa peruqyah istrinya nggak sembuh-sembuh, Pak. Oleh beberapa peruqyah istrinya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya terakhir datang ke saya. Kemudian saya datang ke rumahnya. Kemudian saya gali informasi, gali data. Pak, Bu, silahkan cerita apa yang pernah dialami, mimpi apa, dan kejadian-kejadian aneh apa. Tolong ceritakan semuanya. Kudu bloko, nggak boleh ditutup-tutupi, Pak. Kenapa? Itu kalau dokter istilahnya kita mau mendiagnosis, Pak. Sampai pada akhirnya Ustadz, intinya setelah cerita gitu, Pak, kami itu bingung, Ustadz. Kami itu sudah datang ke peruqyah, kami itu sudah berobat ke dokter juga, kok nggak sembuh-sembuh. Yang pertama ya tentunya kita motivasi ya, sakit itu sebagai penggugur dosa. Tapi tidak semudah itu, Ferguson, kan itu ya. Saya katakan apa? Selama ini yang diruqyah siapa, Pak? Yang diruqyah ibu, wong yang sakit ibu. Salah. Ini namanya sihir paralel, Pak. Ini namanya sihir paralel. Yang jadi sakit adalah istrinya, sebetulnya yang kena sihir siapa? Suaminya. Jadi siapa yang harus diruqyah? Suaminya. Begitu nanti suami diruqyah, secara otomatis istri nanti sembuh, Pak. Akhirnya mereka bingung, kok bisa, Ustaz? Nah, saya kasih tahu gini, Pak. Buka surah Al-Baqarah ayat 102. Akhirnya kemudian kita pelajari, kita perdalam, Pak. Al-Baqarah 102. Intinya apa? Ada setan yang namanya Dasim. Setan namanya siapa? Dasim. Ojo peh jenenge apa iku, jenengmu anakmu mbok jenenge Dasim lo ya. Jeneng setan loh. Dasim itu jin atau setan dari kalangan jin yang tugasnya apa? Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Menceraikan suami istri. Lah nanti dibikin apa? Suka marah, cekcok dan sebagainya. Tapi tidak pada yang ini, Pak. Kasus ini setelah kami dalami, kemudian saya bilang, ini gini, Bu, saya kasih contoh kisahnya saja ya, saya kasih contoh ilustrasinya. Ada wanita yang suka sama suaminya panjenengan. Lah, kenapa wanita ini suka sama suaminya panjenengan? Ya macam-macam kayaknya, motifnya bisa karena harta, bisa karena macam-macam lah ya, namanya orang suka kan. Dia suka karo aku ya mergone apa kan susah digambarkan, Pak. Itu kan feel ya, itu kan rasa. Tapi bisa juga karena harta, Pak. Lah ada wanita
yang suka sama suaminya panjenengan, salah satunya untuk ingin mendapatkan harta, maka jalan satu-satunya menyingkirkan istrinya panjenengan. Bagaimana caranya? Istrinya panjenengan dibikin sakit, kemudian sakit-sakitan, kalau nggak kuat, ya namanya orang ini kan pengennya yang mati kan itu ya. Jadi dia main sihir Pak, dia kepingin dapat suaminya dengan cara membuat istrinya sakit supaya mati. Begitu istrinya mati, wanita ini masuk jeleng gitu Pak. Saya kasih ilustrasi seperti itu, baru kemudian suami istri ini ngeh, betul Pak Ustaz. Jadi ternyata sebetulnya dia menyadari Pak, ada wanita yang suka sama suaminya, itu disadari Pak. Kemudian sempat ada masalah, ya itu disadari Pak. Tapi selama ini nggak pernah terfikir kalau kemudian kasusnya itu paralel seperti itu Pak. Kalau kasusnya seperti itu Pak. Makanya kemudian peruqyah itu bukan hanya membacakan Quran. Antum kalau nggak belajar teka-tekinya jin dan syaitan, susah untuk menghilangkan setan. Sebagaimana peruqyah yang salah target meruqyah. Harusnya yang diruqyah adalah suaminya, tapi selama ini yang diruqyah istrinya. Kalau yang diruqyah istrinya, wong inti sihirnya ada di suami Pak, istrinya nggak akan sembuh-sembuh. Wong intinya sihir itu ada di suami kok. Lah karena suami merasa sehat, nggak perlu diruqyah. Ya. Kan banyak Pak kasus ketika saya meruqyah istri, suaminya reaksi. Ketika saya meruqyah suami, istrinya reaksi. Itu banyak terjadi Pak. Padahal yang saya ruqyah suaminya, tapi yang reaksi istrinya. Ini paralel Pak. Lah peruqyah yang takhusus di bidang ruqyah, dia harus bisa mempelajari teka-teki setan ini Pak. Lah ketika ada peruqyah yang meruqyah istrinya, ya setan ini guyu Pak. Wong saya nggak di situ, wong saya di suaminya kok. Masalahnya ketika suaminya mau diruqyah, suaminya bilang saya baik-baik saja, saya nggak sakit. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat sihir yang gaib itu Pak. Makanya saya sering bilang ke jamaah itu, ibu sehat, sehat gitu. Bapak sehat, sehat. Bentar, sehat atau enggak sakit? Karena orang yang tidak sakit belum tentu sehat Pak. Tapi orang yang sehat jelas tidak sakit. Tapi kalau orang tidak merasakan sakit belum tentu sehat Pak. Itu misteri Pak dalam tubuh kita. Itu misteri dalam tubuh kita Pak. Makanya perlu yang namanya cek rutin kan itu ya. Perlu yang namanya check up rutin, cek kesehatan rutin. Karena sebetulnya dalam diri kita ini terkadang tidak merasakan sakit, tapi sebetulnya tidak sehat. Kenapa? Ada banyak penyumbatan yang memang tidak terasa sakit Pak. Nanti terasa sakitnya kalau sudah tiba-tiba stroke. Nah baru terasa nanti Pak. Padahal penyumbatannya sudah lama, walaupun tidak terasa sakit Pak. Itu misteri dalam tubuh kita Pak. Dan syaitan itu inna syaitana yajri min bani adam majrad dam. Mereka punya lalu lalang, lalu lintasnya di peredaran darah manusia. Artinya setan itu punya akses yang sangat leluasa dalam tubuh kita Pak, di pembuluh darah manusia. Padahal pembuluh darah manusia, saraf itu panjang sekali Pak. Berapa kali keliling bumi Pak, dalam tubuh kita. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kalau bukan praktisi atau takhusus ruqyah, jangan terlalu mendalam untuk mengomentari ilmu ruqyah Pak. Karena dia tidak takhusus, tidak mendalami itu, yang sehingga kemudian banyak yang Ustadz itu kan syirik Ustadz. Kata siapa syirik? Ketika kemudian berobat dengan apa? Air mawar. Ada riwayat Pak, berobat dengan air mawar.
ada riwayat berobat dengan apa? Mengambil air dari 7 sumur yang berbeda. Itu semua ada riwayatnya. Masalahnya karena nggak pernah dipelajari, ustadznya nggak pernah belajar atau tidak takhusus di bidang ruqyah, akhirnya tidak pernah menemui hadis ini. Nah, ketika tidak pernah menemui hadis ini kok itu disampaikan, maka kemudian seakan-akan peruqyah itu dukun, Pak. Padahal itu ada riwayat. Begitu kami tunjukkan riwayatnya, loh ada toh Pak Ustadz. Gitu, Pak. Karena tidak takhusus, jadi tidak menemui riwayat itu dan jarang dibahas di masjid, Pak. Mana masjid yang ada kajian untuk alam jin dan syaitan? Mana masjid yang dibahas tentang kitab-kitab sihir? Bagaimana cara permainan atau cara kerja sihir? Kan jarang dibahas, Pak. Padahal itu yang banyak di Nusantara. Nusantara itu klinik, Pak. Nusantara ini masih banyak mistisnya, Pak. Jawa itu macam-macam tuh, ada semar mendem, semar mesem, enek semar apa nih? Semar mendem nek panganan ya. Enak ya, semar mesem jaran goyang ya, macam-macam. Buat ini loh ya, pengasihan ya, pemikat ya. Di kita itu Masya Allah, dan ilmu perdukunan atau ilmu sihir itu berkembangnya luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya di rumah punya banyak kitab sihir kok. Sampai saya tahu mantranya dukun-dukun seperti apa, rumus-rumusnya seperti apa, corong ngitungnya piye dan sebagainya. Ada, Pak, itu sudah jadi disertasi, Pak. Nah, masalahnya karena tidak takhusus, tidak mendalami, akhirnya nggak tahu kan gitu ya. Lah kalau nggak tahu ya jangan mengomentari terlalu dalam. Nah, ketika saya ketemu sama orang tadi sempat ada perdebatan. Pada akhirnya apa? Pak Ustadz, tolong, saya minta tolong ya Pak Ustadz. Minta tolong apa Pak? Adik saya di ruqyah. Tadi merendahkan peruqyah, sekarang minta tolong adiknya di ruqyah. Saya bilang ya sudah Pak, di ruqyah sendiri saja daripada saya nanti saya diaduk macam-macam ya. Ini jamaah yang dirahmati Allah SWT. Karena memang setan itu nyata bahayanya, Pak. Kamuflasenya, teka-tekinya, siasatnya, ya, tipu-tipunya itu luar biasa. Ya. Yang paling sering itu apa? Yang paling sering itu ketika pasien saya ruqyah, si setan ini memberikan reaksi di bagian tubuh yang lain, Pak. Contoh nih ya, contoh. Ketika saya ruqyah, pasien tuh bilangnya macam-macam. Ustaz, tangan saya geringging, Ustaz, saya pusing, Ustaz, punggung saya berat, Ustaz. Tapi karena saya sudah mempelajari itu ya, bahwasanya oh ini jenis gangguan setan ini, misalkan nih, oh ini jenis gangguan setan mahabbah. Ini gangguan setan jin bucin. Ini jadi orang yang dicintai sama jin, orang yang disukai sama jin. Ada nggak di sini? Tak lihat wajah itu nih. Amal ya. Lah, jin bucin ini dia punya tempat, Pak. Tempatnya di mana? Tulang belakang agak naik, posisinya di pinggang. Jadi kamu jangan, misalkan ada yang jadi peruqyah. Jadi jangan terlalu apa? Jangan terlalu dibingungkan dengan sakit yang pindah-pindah. Sakit kepala Pak Ustadz, punggungnya panas Pak Ustadz, tangannya geringingan Pak Ustadz, kakinya sebagainya. Kalau memang saya sudah memastikan bahwa itu jin mahabbah, saya nggak mau dibikin ribut, Pak. Langsung saya pegang tulang belakang agak naik, posisinya di pinggang tengah, dah posisinya di situ saja. Kalau agak susah keluar, saya tekan, gitu, langsung muntah, Pak. Karena dia bikin kamuflase, dia bikin tipu-tipu. Jadi karpe jine ya, karpe jine itu ben ketika pasien sakit kepala, saya langsung pindah ke kepala ngeruqyahnya. Nanti kalau pasiennya ke pinggang, ke mana ini? Pundak, bahu, nut saya pindah ngeruqyah di bahunya. Kaki, saya malah ribut Pak gitu, Pak. Ribet oh ya, jadi repot. Saya katakan ke jinnya, kamu nggak bisa nipu saya. Saya sudah tahu tempatmu. Kamu nggak bisa nipu saya sudah tahu tempatmu. Begitu kemudian saya tulang ekor agak naik di pinggang itu,
langsunglah kemudian reaksi, Pak. Sudah selesai. Itu setan kayak gitu, Pak, biasanya. Ya, jadi kayak ya itulah ya. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan setan ini akan benar-benar menyesatkan manusia. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Akan senantiasa menyesatkan dari jalanmu yang lurus, bahkan dari arah apa? Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Depan, belakang, kanan, kiri. Nah, kita ini ibadah sok kadang semangat, kadang lokro. Setan tuh nggak ada semangat, nggak ada setan itu nggak ada ngelokronya, Pak. Isinya mau semangat tok. Kita ini kadang istiqomah, kadang fujur, ya toh. Setan ini isinya mau istiqomah, Pak. Cuman masalahnya istiqomah di jalan yang salah, menyesatkan, ya. Baik, ada beberapa nama atau jenis syaitan. Yang pertama tadi ya, Al-Dasim. Ini nanti beberapa versi ada yang penyebutannya berbeda ya. Karena memang ya Arab gundul ya. Arab gundul terkadang kinzib, ada yang nyebutnya kanzab kan itu ya. Nah, ini tapi akar hurufnya sama ya, akar hurufnya sama. Ini dikutip Syekh Abdul Rauf Al-Manawi ya. Yang pertama adalah Al-Dasim, dalilnya surah Al-Baqarah ayat ke-102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman ya. Wa ma kafara Sulaiman dan sebagainya itu. Kemudian bainal mar'i yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Tapi kemudian menariknya, para ulama ini bukan hanya misalkan suami istri loh. Gitu ya. Jadi hati-hati kalau ada keluarga yang cekcok terus, jotaan terus, nesunan terus, ratau gaduh, ratau cocok ya. Hati-hati itu. Berarti jin dasimnya berhasil itu. Ya, jin dasimnya berhasil itu. Karena memang prestasi syaitan yang paling besar akan dipensiunkan dini oleh iblis, leren tapi gajinya tetap ya, ibaratnya gitu ya kalau pegawai. Siapa? Syaitan yang bisa menceraikan antara suami dan istri tanpa sebab yang syar'i ya, tanpa sebab yang syar'i. Tapi kalau sebabnya syar'i, maka dalam Islam itu perceraian dibolehkan, tetapi sesuatu hal yang dibenci kan itu ya. Tapi kalau memang penyebabnya syar'i ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tanpa penyebab yang syar'i lah, maka inilah perannya yang namanya dasim. Ya, jadi kadang kita ya harus kenalan rojin itu ya. Itu. Jadi kalau ada suami istri bertengkar, diingetin, hati-hati, ojo kalah ro dasim, ya. Dasimnya lagi ngompor-ngompori, kok malah terpengaruh sama dasim ya. Kalau Kanzab sudah ada bioskopnya. Kemarin ada bioskop yang judulnya Kanzab ya. Tapi kalau dasim itu nggak enak bioskop ya. Nggak bioskop ya, jenenge dasim ya. Ya, kalau Kanzab kan sudah ada bioskopnya ya. Wah, santri-santrinya podo tahu nonton bioskop ya. Santri-santri yang neng bioskop sarungan, Pak, wis jan ya. Oh ya, ciri khasnya santri sarungan ya, neng biskop neng malah nih sarungan ya, rapopo ISIS ya, ISIS. Aku ada yang iki meh do nonton biskop meh do rondo ya. Masya Allah. Ya, dasim. Kemudian yang berikutnya apa? Zalanbur. Ya, Zalanbur. Jenenge apa-apa ya, setan ini jenenge apa-apa ya. Wah, jan ya. Zalanbur ini apa? Setan pasar. Setan pasar.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, abghadhu, ya kalau dari awal hadis ya, ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha, tempat yang terbaik yang paling dicintai Allah itu adalah masjid. Tapi ingat, masjid itu ya ada setannya, di antaranya apa? Kanzab, setan yang godain sholat. Jadi yang pertama tadi apa? Dasim ya. Yang kedua kanzab, ini setan yang godain sholat. Jadi setan itu akan bikin apa? Teringat masa lalu yang kita alami. Nah ini ya, di hari itu atau di jauh-jauh hari. Bahkan ketika sholat pun barang yang hilang kita jadi ingat, Pak. Betul nggak? Pinternya setan itu, Pak. Pinternya setan itu, Pak. Bingungnya lagi dompet yang ngendi ketelisut ya, kunci motor atau kunci mobil, begitu sholat, oh lah ternyata neng kono ya. Ya. Oke, kita ini dulu ya. Kemudian wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Tapi menarik, Pak. Teman-teman ingat enggak kisahnya Abdurrahman bin Auf yang ketika hijrah terus dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'? Abdurrahman bin Auf ditawari separuh harta dan ditawari satu istri, kan itu ya. Jadi Sa'ad bin Rabi' punya dua istri, terus kemudian Abdurrahman dipanggil, menurutmu istriku yang paling cantik yang mana? Aku akan ceraikan dan setelah masa idah silahkan kamu nikahin. Wah itu nek santri-santri yes, ya. Oke, ya. Paling istikharah mau tinggal syarat ya. Tapi menariknya Abdurrahman bin Auf mengatakan apa? Dulani al-suq. Enggak, ditolak, Pak. Separuh harta ditolak, tawaran istri juga ditolak. Pada kayak gini wong ra bagus wae iso golek dhewe ya. Nah, iso golek dhewe ngene ya. Dulani al-suq. Aku iso golek dhewe, aku iso golek bojo dhewe, cukup tunjukkan apa? Pasar. Padahal pasar itu yang terburuk, loh ya. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Kalau seburuk-buruknya wadah adalah perut, ya, seburuk-buruknya wadah adalah perut. Maka ada istilah Abdul Butun. Apa Abdul Butun? Hamba perut. Pasukan berani mati takut lapar. Artinya dia wes makanan apa aja masuk. Ya, kan ada biasanya nih pondok-pondok ini kan ini ya, tim apa ini? Tim gerakan anti mubadir. Pokoknya anggar gede konsone gak entek sikat. Oh ya penting itu. Nek ning kene nek ra wonge. Ya, man, ya. Kalau seburuk-buruknya wadah adalah perut. Tapi kalau seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Tapi kenapa Abdurrahman bin Auf kok malah minta ditunjukkan pasar? Dulani al-suq. Bukan ditunjukkan ke masjid, Pak. Lah karena pasar itu adalah tempat terburuk, makanya yang masuk pasar itu haruslah orang beriman dan bertakwa kepada Allah, Pak. Karena pasar itu tempatnya setan, tempatnya terburuk, maka yang masuk di situ harus orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Makanya di masa Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab itu bikin undang-undang. Apa undang-undangnya? Orang yang mau berjualan di pasar atau di toko atau di ruko atau di kios ya, kalau sekarang, maka dia harus selesai ngaji bab fikih jual beli. Wow, keren, Pak. Jadi sebelum orang jualan, tes dulu fikih jual belinya dia paham enggak? Sebab kalau fikih jual beli enggak paham, hati-hati nanti bisa jadi kena riba. Atau apa? Gharar ya. Atau apa? Tipu. Beratin timbangan.
Atau apa? Pokil. Pokil itu apa? Jadi ben bobot ya toh, ben gantume bobot, sing ngisor kae sing teles, sing dhuwur kae sing garing. Ya Rasulullah pernah tuh ya tangannya sidak ke pasar, blusukan ke pasar, Rasulullah masukkan tangannya ke gandum. Loh, kipi iki. Lah kok sing ngisor mbok kae sing rada teles, sing dhuwur sing kering. Padune kan ben bobot ya. Nah, ndak boleh. Itu kan pokil lah ya. Jadi beratin timbangan itu ada yang timbangannya diakali ya toh, ngisore dikai apa itu? Kayak wesi atau apa itu ya, ben bobot itu ya. Bisa juga barangnya yang diberatin ya kayak tadi ya. Atau barang yang jelek dicampur dengan yang bagus. Atau ketika jual motor, jual mobil, padahal motor mobilnya pernah kecelakaan, ya. Tapi ketika ditanya dia enggak pernah kecelakaan, ya. Padahal wis didempuli, Pak. Ya. Wah, nek ngono ya ora payu no. Wah, ini yang jadi masalah, Pak. Ya. Berarti dia mengkhawatirkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dicari, bukan berkahnya, tapi apa? Duit, Pak. Padahal duit itu kalau nggak berkah ya podo karo ya, cepet enteke, cepet ngabare, cepet ilange ya. Mbuh nang endi ya, ora dadi daging ibaratnya itu ya. Tidak menjadikan diri bertakwa kepada Allah kalau harta tidak berkah. Lah karena pasar ini tempat terburuk, maka haruslah yang masuk adalah orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan orang yang faham fikih muamalah maliyah atau fikih muamalah ya, jual beli. Supaya tidak jatuh kepada riba, gharar, dolim, tipu-tipu, sumpah palsu, kecurangan dalam transaksi, penipuan dan sebagainya. Ya, ini namanya apa tadi? Zalanbur ya. Yang pertama dasim, yang kedua kanzab ya, yang ganggu orang sholat ya, di masjid juga ada. Tadi nek pas adzan melayu, adzane rampung, balik meneh. Sholat engko wae ya, menunda-nunda sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Pas wayah adzan semangat ya, koyo pengen ndang mangkat-mangkat to ya. Habis rampung adzan tiba-tiba serasa mager. Yes kowe salate lah. Maghrib mepet isya ya toh. Duhur mepet asar, asar mepet maghrib ya. Subuh mepet duhur ya ora patut ya toh. Mepet duha kan itu ya. Nah, malah sholat subuh di jamaah aron duha kan itu. Allah, naudzubillah min dzalik. Begitu sholat ya mikirin yang macam-macam. Kemudian yang keempat apa ini? Walhan ya, walhan. Walhan ini mengganggu manusia dalam urusan bersuci. Bersuci itu bisa mandi besar ya, bisa wudhu, bisa tayamum ya. Maksudnya bagaimana? Dibuat selalu ragu-ragu dan was-was saat melakukan aktivitas toharoh. Dan ini menggunakan air yang berlebihan. Menggunakan air yang berlebihan. Ragu-ragunya bagaimana? Ya. Ragu-ragunya apa? Kalau tadi yang pertama boros air ya, yang kedua ragu-ragunya terkadang pas selesai berwudu itu kayak serasa buang angin, serasa buang angin. Makanya buang angin itu syaratnya dua, apa? Satu bunyi, yang kedua bau. Nah, kalau nggak bunyi, kalau ada baunya, kan ada ya. Ya. Apanya? Ya maksudnya salah satunya ya, salah satunya bunyi terdengar atau bau.
Masalahnya sing biasanya mambu ya ora awake dhewe ya. Sing mampu biasanya siapa? Orang lain. Terus biasanya sing buang angin itu malah sing nuduh ya. Aku ngentut toh padahal dhewe. Wis ning pondok sering ngono kuwi. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga apa? Ketika wudu itu setannya pengennya ayo ndang cepet-cepet. Akhirnya wudunya tidak sempurna. Biasanya kalau apa? Yang pertama yang biasanya susah dilakukan itu apa? Gampang ke, kemudian tidak mau belajar itu istinsyak dan istinsyak dan istinsar. Biasanya hanya gampangnya dengan masuk ke jari tok. Padahal istinsyak istinsar itu malah bisa membersihkan lebih dalam ya dari hidung itu. Nah, itu ayo latihan lah ya, latihan pelan-pelan dulu. Disedot sithik tok nih. Sedot sithik tok nih. Repotnya sedotnya kebelabasan. Neng batuk teng gitu ya Pak rasanya. Waduh ya. Cuman kalau itu tidak dibiasakan susah. Itu jadi terapi flu loh Pak. Itu jadi terapi flu. Jadi kalau orang sedang flu malah harus banyak-banyak istinsyak dan istinsar. Ya. Nah. Terus kemudian tapi istinsyak dan istinsar itu jangan banyak-banyak atau jangan berat-berat ketika sedang puasa. Kenapa? Karena hidung itu punya jalur kemana ini? Tenggorokan ya. Jadi ketika nyerot, alah bahasanya nyerot ya apa ya? Simple aja ya, ketika teman-teman flu ya, kemudian itu kan akhirnya apa itu? Ingusnya kan tertelan toh ya. Ah gitu. Bahkan jangan hanya bukan hanya hidung ya. Coba teman-teman kalau tetes mata itu sing ngerasa kayak pahit. Ya toh? Oh, ya. Luar biasa ya. Kemudian apa? Ketika basuh muka, biasanya yang luput dari basuh muka apa? Sekitar mata, kemudian apa? Pinggir ini ya. Pinggir apa ini? Pinggiran telinga ini ya. Sampai ke dagu bawah ini. Kalau yang punya jenggot harus di selak-selain jenggotnya. Waduh nek bidadari ini ku piye nek diselak-selak jenggot. Gogrok bidadari wae mana gogrok ya. Ini santri-santri malah dorene sing jenggoten iki piye to iki. Ya. Kemudian apa? Tangan ya, tidak sampai siku. Repotnya kalau kemudian bajunya panjang turut kecilian Pak, jadi emang ngunggahke susah, malah itu repot ya. Kemudian kaki biasanya dia apa? Polok ya, di sekitar polok belakang itu masih kering ya. Nah itu biasanya hal-hal yang terlewat ya, hal-hal yang terlewatkan. Kemudian wah repotnya ya, repotnya pas duwe gawe Pak. Ya toh, mantene tiwas dandan, terus kemudian among tamu dan sebagainya tiwas dandan, ya toh. Nah, ini biasanya kemudian wah lah nek wudu meneh ya. Nah, biasanya makanya saya sarankan nek duwe gawe sak durunge dandan wudu dulu. Ya, sak durunge dandan wudu dulu. Tapi kalau di kota enak lah ya, tapi kalau di desa kan lama, Pak. Dari pagi sampai wah malah mesake manten nih. Malam pertama malah tele kesel ya. Yes. Oke. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-saut ya. As-saut ini menambah mengurangi berita. Ya, menambah mengurangi berita atau bahkan menyebar hoax. Jadi mendorong manusia, menggoda manusia atau lembaga penyiaran ya
untuk kemudian apa? Mengurang cerita atau menambah cerita atau menyebar cerita yang dusta atau bohong. Nah, ini tadi. Kemudian akwar. Ya, akwar ini apa? Setan yang tugasnya di bidang tindak asusila, perzinaan, seks bebas, LGBT, kemudian apa? Cabul, ya, atau kemudian semacam-macam. Ya, intinya segala hal tindak asusila atau kelainan dalam seks tadi, maka ini peran dari al-akwar. Makanya orang yang LGBT, mohon maaf ya, orang yang homo atau orang yang lesbi itu kalau diruqyah mesti reaksi, karena memang mereka gangguan jin, Pak. Mereka memang gangguan jin. Ya. Ya, yang terakhir yaitu syabru, ya. Syabru ini biasanya akan menggoda ketika manusia itu kena masalah atau kena musibah. Kena musibah. Supaya apa? Supaya manusia ini sedih, tapi sedihnya sing banget, atau stres, atau apa? Histeris. Ketika orang tuanya meninggal atau orang yang dicintainya meninggal, histeris, Pak. Sampai nangis geru-geru, sampai kalau orang Arab dulu itu kan bahasanya apa? Sampai merobek-robek pakaiannya atau sampai memukul-mukul atau menampar-nampar wajahnya ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya. Itu namanya meratap, ya. Meratap. Makanya dilarang dalam Islam meratap mayit, ya, meratapi mayit. Kemudian apalagi? Depresi. Ya. Depresi, kemudian sampai pada mengamuk. Ya, biasanya kesurupan itu bukan selalu jin, Pak. Maksudnya bukan selalu kerasukan jin, tapi terkadang kesurupan itu seringnya depresi, Pak. Jadi dia punya masalah yang berat, mikir nemen, akhirnya kemudian apa? Dia berteriak-teriak, mengamuk. Ya, itu harusnya datangnya bukan ke peruqyah, tapi datangnya kemana? Psikiater atau psikolog. Nah, gangguan kejiwaan, ya, mental illness, ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah SWT, beberapa nama, ya, syabru, kemudian al-akwar, kemudian as-saut, kemudian dasim, zalanbur, ya, walhan, kanzab. Ada berapa? 7. Nah, ini semoga bermanfaat dan semakin mengenal dengan jin atau syaitan. Yang mereka ini bukan satu loh, ya, ini berkelompok. Malaikat kan juga ada yang berkelompok, ya. Kalau malaikat Jibril cuma satu. Tapi kalau malaikat mencabut nyawa itu berkelompok, Pak. Ya, berkelompok. Jadi banyak orang yang meninggal di waktu yang sama. Ya. Itu berkelompok. Seperti di Palestina kan ada di bom itu, ya. Duer, kemudian ada banyak orang yang meninggal di waktu yang sama. Itu malaikat mautnya nggak cuma satu, Pak. Malaikat mautnya banyak. Gitu. Jadi ada yang malaikat itu berkelompok, ada malaikat itu yang cuma satu. Sama jin juga seperti itu, Pak. Ada yang berkelompok-kelompok. Ini nama kelompoknya, itu kan, ya. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.